Sementara itu, Livia Rahman telah selesai mencuci piring dan memperhatikan Faron Tan banyak berinvestasi di teleponnya. Dia penasaran melihat layar dan samar-samar membuat kontak menjadi Gunawan, sekretaris pribadinya. Alisnya terangkat ketika dia melihat sekretaris itu mengganggu bosnya untuk bergegas dan muncul di sebuah rapat. Apakah dia sibuk hari ini? Lalu mengapa dia dengan mudah menerima gagasan pergi ke taman hiburan? Dia pikir aneh bahwa dia rela mengesampingkan pertemuan hanya untuk bergaul dengannya. Kamu harus menghadiri pertemuan itu. Kita bisa pergi ke taman hiburan lain kali. Dia angkat bicara, menepuk bahunya sebelum berjalan ke ruang tamu dan mengikat rambutnya. Kepala Faron Tan tersentak ke arahnya begitu cepat. Dia terkejut dia tidak mendapatkan whiplash dari kecepatan kilat. Alisnya semakin dekat, membentuk kerutan di dahinya. Dia baik-baik saja bahwa dia akan membatalkan rencana mereka untuk bekerja. Dia tidak berpikir dia ini masuk akal. Seringkali, ibu dan adik perempuannya akan marah ketika dia menempatkan pekerjaan di atas mereka. Mereka beralasan bahwa sebagai orang penting dalam hidupnya, ia harus mengukir waktu di luar pekerjaan dan menghabiskan waktu bersama mereka. Wanita lain yang memiliki keberanian untuk berpikir bahwa mereka memiliki sedikit kepentingan dalam hidupnya hanya karena mereka menghabiskan malam bersama berpikiran sama. Dia tidak ragu-ragu untuk membatalkan ide-ide bodoh mereka untuk selamanya. Kesadaran bahwa dia tidak beralasan dengan keyakinan yang sama membuatnya tidak bahagia. Dengan tidak marah, bukankah itu berarti dia tidak peduli padanya dan apa yang seharusnya menjadi kencan pertama mereka? Dia menatap punggungnya yang mundur dan mengerutkan kening. Apakah dia melihatnya sebagai kencan? Dia berharap dia melakukannya. Tetapi dengan reaksinya saat ini, dia tahu dia menganggapnya sebagai tamasya ramah di antara teman-teman. Pikiran itu semakin memperburuk suasana hatinya. Kau baik-baik saja denganku pergi begitu saja? Dia bertanya padanya, menyipitkan matanya. Livia Rahman berbalik ketika dia melihat nada dalam suaranya dan aura mematikan mengejarnya. Dia menghela nafas melihat betapa mudahnya dia marah. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Terlalu banyak berpikir tidak baik untukmu. Ucapnya sambil menyilangkan tangannya. Sebagian dari dirinya berharap dia tidak mengatakan itu karena overthinking praktis mengalir dalam darahnya, sehingga membuatnya terdengar munafik. Aku tidak. Dia dengan keras kepala bergumam, meskipun dia melakukan hal itu. Kamu adalah CEO perusahaanmu, tentu saja mereka membutuhkanmu. Tidak adil bagiku untuk memintamu mengambil cuti agar kita bisa bersenang-senang ketika kamu sudah memiliki jadwal yang padat. Dia cukup berkata, mengejutkannya dengan kemandiriannya lagi. Dia tidak melekat padanya seperti ibunya, adik perempuannya, atau wanita lain yang dia kenal dalam hidupnya. Sebaliknya, dia tampak sangat memahami bahwa dia memiliki tanggung jawabnya. Di sisi lain, dia tahu itu karena dia takut menjadi gangguan. Dari sumbernya, dia tahu Livia Rahman biasa mengganggu Tio Brahmantio tentang jadwal kerjanya. Dia ingin memastikan dia dirawat dengan baik dengan memaksanya meninggalkan kantor untuk istirahat atau makan, dan mereka bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama di luar pekerjaan. Dengan kekasih rahasia Tio Brahmantio, temperamen yang cepat, dan kecenderungan kekerasan, dia hanya bisa membayangkan apa yang telah dialami Livia Rahman. Faron Tan tahu dia tidak ingin masa lalu terulang. Gagasan bahwa dia percaya bahwa dia akan memiliki cetakan yang sama dengan Tio Brahmantio semakin merusak suasana hatinya. Mengapa dia tidak bisa menyuarakan apa yang sebenarnya dia inginkan? Apakah dia tidak menyadari betapa memanjakannya dia? Dia ingin dia melekat padanya dan menjadi tidak masuk akal dengan meminta lebih banyak waktunya darinya. Jika dia ingin dia meninggalkan semua jadwalnya dan pergi bersamanya untuk liburan selama setahun,
dia akan melakukannya dalam sekejap. Tetapi dengan kondisinya saat ini, dia tahu itu akan menjadi mimpi yang mustahil. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa ahli waris yang kaya akan kesulitan memberitahu orang-orang apa yang diinginkannya. Seorang wanita seperti dia seharusnya sangat dihargai dan disayangi oleh keluarganya, tetapi dia diajari sejak lahir bahwa orang tuanya tidak mencintainya, jadi melakukan hal seperti itu akan sulit baginya. Selain itu, aku bukan istri atau pacarmu yang berani meminta waktumu. Dia menambahkan, dengan jelas menarik garis di antara mereka. Dia membuang muka ketika dia mengatakannya karena setiap serat tubuhnya berteriak padanya. Hatinya merindukan pria itu, otaknya terus mengatakan kepadanya bahwa logis baginya untuk bersamanya, tetapi dia terlalu takut pada gagasan untuk jatuh cinta lagi. Dia pernah jatuh cinta tanpa daya sekali, dan penghinaan brutal yang diakibatkannya sudah cukup untuk melukainya seumur hidup. Kemarahan menyapu Faron Tan pada kata-katanya yang menusuk. Dia membuka mulutnya dan bersiap untuk memarahinya dengan marah, tetapi berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Saat ini, hubungan mereka terlalu tidak stabil baginya untuk memperlakukannya dengan kasar. Jika dia melepaskan kepribadiannya yang kejam padanya, dia akan menjauh darinya dan dinding di sekelilingnya akan lebih tinggi dari sebelumnya. Jika dia sama bodoh dan mendominasinya dengan semua aspek lain dalam hidupnya, mereka akan pergi ke kantor pendaftaran pernikahan apakah dia suka atau tidak. Dia ingin mengikatnya padanya selama sisa hidup mereka dan membuatnya hidup sebagai Nyonya Tan. Dia bisa dengan mudah memaksanya untuk keinginannya, menekuknya sesuai keinginannya seperti yang dia suka. Dia bisa memaksanya untuk tidak pernah menjauhkan diri darinya dan memaksanya untuk meminta sesuatu darinya, tetapi dia tidak berani melakukan itu padanya. Faron Tan takut satu gerakan yang salah sudah cukup untuk mendorongnya menjauh, jadi dia memutuskan kali ini, dia akan memainkan permainan dorong dan tarik padanya. Baik, seperti yang kamu katakan. Dia mengertakkan gigi, meraih jaketnya dan memakai sepatunya untuk pergi. Livia Rahman terkejut dengan emosinya dan mengerutkan kening. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tahu dia salah, dia tidak berpikir dia akan benar-benar pergi daripada menghadapinya. Kemarahan dan kepicikannya yang tiba-tiba berkobar dari kenyataan bahwa dia melihat nama Tio Brahmantio di layar ponsel. Faron Tan tahu Tio Brahmantio adalah musuh publiknya, tapi dia punya jadwal pertemuan dengannya. Mengapa dia berpihak pada musuhnya? Dia merengut pada ide itu. Dengan marah, dia membanting pintu di belakangnya, berjalan keluar tanpa pandangan atau sepatah kata pun. Terserah. Lihat apa aku peduli. Dia dengan keras kepala memalingkan kepalanya dari pintu, menyilangkan tangannya dan memutuskan untuk tidak memikirkannya sepanjang waktu. Dia berjalan ke sofa dan menonton TV tanpa berpikir, lalu melanjutkan untuk bersantai di sekitar rumahnya dalam kebosanan. Setelah beberapa jam tidak melakukan apa-apa selain membuang-buang waktu, Livia Rahman memikirkan apa yang harus dilakukan. Jadwalnya masih sangat longgar dan dia tidak punya rencana lain untuk malam itu. Rubinya sedang berada di luar kota, dan penghasilannya cukup tanpa harus melakukan banyak pekerjaan sekarang. Tiba-tiba, dia memikirkan kembali anggur yang dia minum malam sebelumnya dan memutuskan untuk memberitahu kakeknya di depan salah satu orang yang ditugaskan untuk mengawasi pengadunya. Dia juga tahu bahwa masalah dia menghabiskan malam dengan Faron Tan selama 2 malam berturut-turut akan segera mencapai telinga kakeknya. Mengambil telepon, dia memanggilnya dan dia menjawab pada dering kedua, yang hampir membuatnya tertawa. Itu cepat, kakek. Dia merenung, mengacu pada seberapa cepat dia mengangkat telepon. Kebetulan aku sedang menggunakan ponselku saat kau meneleponku. Dia dengan acuh tak acuh berkata, sama sekali mengabaikan nada menggodanya.
Pak Sukri yang juga berada di dalam mobil mengangkat alisnya mendengar kata-kata bosnya. Sedang menelepon, ya benar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.